Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction to Vue.js part ketiga. Di mana pada video kali ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama itu adalah komponen, kemudian props, kemudian yang ketiga ada emit, dan yang terakhir kita akan membahas tentang slot. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah komponen. Komponen, bagian kecil dan mandiri dari antarmuka pengguna yang dapat digunakan kembali di berbagai tempat dalam aplikasi. Setiap komponen berfungsi seperti sebuah kepingan UI yang memiliki struktur HTML sendiri atau template, logika JavaScript atau script, dan gaya CSS atau style. Dengan menggunakan komponen, kita bisa membagi tampilan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir seperti header, sidebar, form input, atau daftar item. Ini adalah contoh dari komponen. Misalnya di sini saya mempunyai komponen anak atau parent komponen bernama people.view. Di dalam komponen anak saya memiliki sebuah tag P yang saya tulis nama saya Ridho. Kemudian pada komponen index atau app.view, pertama-tama kita import terlebih dahulu komponen anaknya. Kemudian setelah kita import, kita bisa gunakan people komponen anaknya di dalam komponen index. Coba kita praktikkan. Sekarang saya membuat komponen anak terlebih dahulu. Dan di dalam komponen anak, saya akan membuat sebuah paragraf dengan isi nama saya adalah Ridho. Kita save. Jika kita save, di tampilan belum muncul apa-apa karena komponennya belum kita kirim ke komponen index. Cara untuk memunculkannya, kita kembali ke komponen index yaitu app.view dan kita melakukan import terlebih dahulu. Kita import people from komponen people.view. Dan jika kita sudah import, kita bisa menggunakannya di template-nya dengan cara menuliskan nama komponennya, yaitu people. Kita save. Bisa dilihat pada output di samping, nama tulisan yang muncul sudah berbeda sesuai dengan paragraf yang ada di komponen anak tadi. Kemudian yang kedua adalah props. Props adalah mekanisme untuk mengirim data dari komponen induk atau parent ke komponen anak atau child. Dengan menggunakan props, kita bisa membuat komponen yang lebih fleksibel dan dapat digunakan kembali, karena data yang ditampilkan atau digunakan oleh komponen anak dapat dikontrol dari luar. Props bersifat read-only di dalam komponen anak. Artinya, tidak boleh dimodifikasi secara langsung karena tujuannya adalah untuk menjaga aliran data tetap searah atau dari atas ke bawah. Ini adalah contoh dari props. Pada komponen anak, kita terlebih dahulu membuat props. Define props, di dalam parameternya kita isi sebuah objek dan propertinya. Nah, properti ini adalah tempat untuk menerima data yang dikirimkan dari komponen index. Sebagai contoh, di sini saya membuat nama propertinya adalah name dengan tipe data string. Nah, artinya data yang dikirim dari komponen index akan masuk ke properti name. Kemudian jika sudah datanya ada, kita bisa menampilkannya pada template dengan cara langsung saja menuliskan name. Pada komponen index, kita bisa mengirimkan data dengan cara mengetikkan name pada tag people. Kemudian kita tinggal masukkan value atau nilai yang akan kita kirim.
name ini sesuai dengan properti yang kita buat tadi di sini. Coba kita perhatikan contohnya. Soalnya sini saya membuat sebuah props terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa membuat propertinya untuk menyimpan data. Jadi namanya adalah name. Dan tipe datanya adalah string. Dan kita bisa menampilkan data tersebut di bawah sini dengan cara langsung menuliskan name. Dan kita kembali ke komponen induk. Untuk mengirimkan data, kita cukup menuliskan nama properti yang kita buat tadi, yaitu name sama dengan nilai yang akan kita kirim. Misalnya kita kirim Ahmad, dan yang di bawah kita kirim Ridho. Kita save. Nah, dia akan berubah sesuai dengan yang kita kirim tadi. Datanya Ahmad akan diterima di sini dan kita tampilkan. Kemudian materi yang ketiga yaitu adalah emit. Emit adalah cara bagi komponen anak atau child untuk mengirimkan pesan atau notifikasi ke komponen induk atau parent, biasanya dalam bentuk event. Fungsinya adalah untuk memberitahu induk bahwa suatu aksi telah terjadi di dalam anak, seperti saat tombol diklik atau data diubah. Dengan menggunakan emit, kita menjaga komponen tetap independen, namun tetap bisa berkomunikasi sehingga alur data tetap terstruktur dan mudah diatur. Jadi ini adalah contoh emit. Emit itu bisa dibilang kebalikan dari props. Kalau props itu adalah komponen induk yang mengirim data ke komponen anak. Jika emit, ini adalah komponen anak yang mengirim data ke komponen induk. Yang pertama-tama kita buat dulu emitnya dengan cara define emit, dan kita masukkan eventnya berupa sebuah response. Kita masukkan ke variabel emit. Kemudian di sini saya membuat sebuah button yang jika diklik dia akan menjalankan sebuah fungsi select people, yang dimana fungsi select people dia akan mengemitkan atau mengirimkan props.name atau nama dengan event response. Nah, pada komponen induk untuk menerima data pada tag people, kita cukup masukkan add response sesuai event yang kita buat tadi. Kemudian kita tangkap nilai yang dikirim tadi dengan arrow function message. Kemudian kita message kita masukkan ke variable selected yang ada di sini. Nah, kemudian jika kita sudah mendapatkan nilainya, kita bisa menampilkannya di template-nya. Coba kita contohkan. Di sini saya menambahkan button terlebih dahulu. Yang dimana jika button ini diklik, dia akan menjalankan sebuah fungsi bernama selected people. Kita buat terlebih dahulu emitnya. Dengan berupa event bernama response. Baru kemudian kita buat fungsi
selected people, yang dimana fungsi ini akan mengemitkan atau mengirimkan data berupa props.name dengan event response. Pada komponen induk, untuk menerima data, kita buat terlebih dahulu variabel untuk menampung datanya. Contohnya, saya buat tadi namanya adalah selected dengan variabel ref dengan nilai default 0. Sini saya akan tampilkan dipilih adalah selected. Nah, untuk menerima datanya kita cukup menuliskan eventnya tadi yang kita buat, yaitu response. Kemudian kita buat sebuah arrow function. Sini kita tangkap nilainya, namanya bebas, dan nilainya kita simpan ke variabel selected. Kita copy saja dan kita paste yang di bawahnya. Kita save dan coba kita tekan. Nah, ya sudah berubah, yang value dipilih sesuai apa yang kita tekan di sini. Kemudian materi yang keempat atau yang terakhir adalah slot. Slot adalah fitur yang memungkinkan kita untuk menyisipkan konten dari luar ke dalam sebuah komponen. Dengan menggunakan slot, komponen menjadi lebih fleksibel dan dapat digunakan kembali karena bagian-bagian tertentu dari komponen dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan tanpa perlu mengubah kode internal komponen tersebut. Ini adalah contoh slot. Jadi slot ini bisa diibaratkan sebagai informasi tambahan. Nah, pada contoh kita ini, pada kasus kita, saya menambahkan tag prestasi saya slot. Artinya data yang diterima dari komponen induk akan ditampilkan di antara teks slot ini. Jika data yang dikirim itu nggak ada, atau komponen induknya tuh nggak mengirimkan data sama sekali, dia akan menampilkan nilai default berupa yang ada di komponen anaknya. Misalnya di sini saya membuat tidak ada. Artinya jika komponen induk nggak mengirimkan data, dia akan memunculkan teks yang ada di sini tidak ada. Jika data yang dikirim dari komponen induk itu ada, dia akan mengirimkan data yang dikirim dari komponen induk tersebut. Pada komponen induk, untuk mengirimkan data, kita cukup membuat tag tutup pada pemanggilan komponen ini, dan di antara tag tersebut kita cukup masukkan sebuah teks, dan teks tersebut akan dikirim ke komponen anaknya. Coba kita buatkan contohnya. Misalnya di sini saya membuat teks prestasi saya. So kita masukkan slot. Nah, kita masukkan nilai defaultnya adalah tidak ada. Oke, kita save. Nah, dia akan menampilkan tidak ada karena kita belum mengirimkan nilai apa-apa dari komponen induknya. Cara mengirim nilai dari komponen induk ke komponen anak, kita cukup menambahkan tag tutup pada pemanggilan komponennya. Misalnya di sini saya tambahkan lagi people. Saya copy dan garis miringnya saya hapus. Nah, kita cukup menambahkan teks pada di antara
tag tersebut. Misalnya prestasi saya adalah juara umum. Kita save. Nah, yang atas sudah berubah menjadi juara umum karena kita mengirimkan sebuah teks ke dalam komponen anak. Jadi nilainya berubah menjadi nilai yang kita tulis pada komponen induk. Jika tidak ada seperti yang di bawah ini, dia akan menampilkan nilai defaultnya, yaitu tidak ada. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait komponen, props, emit, dan slot. Jika ada tersalah kata maupun tulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan semoga kita dapat bertemu pada video selanjutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.